Welcome back everybody, jumpa lagi dalam channel Pro TV, channel yang fantastik untuk market global. Kabar gembira bagi Partai Republik, kabar itu datang dari Partai Demokrat. Joe Biden telah memutuskan untuk mundur pencapresan dia pada Minggu siang waktu Amerika Serikat. Di media sosialnya dia mengatakan dia mundur sebagai calon presiden Amerika Serikat karena banyak sekali desakan dari petinggi-petinggi di Partai Demokrat, ya, dan juga desakan dari para investor-investor di Partai Demokrat yang tidak setuju dengan performa Joe Biden, ya, dengan yang kalah bersaing di debat perdana, ya, dengan calon presiden Partai Republik Donald Trump. Presiden Joe Biden terpaksa mengikuti apa kata petinggi Demokrat, dan yang paling penting di sini adalah investor-investor utama yang mensupport dana kampanye dari calon presiden dari Partai Demokrat, karena mereka sudah menarik diri mundur jika Biden tetap ngotot untuk maju sebagai calon presiden di pemilu Amerika Serikat 5 November nanti. Maka mundurnya Biden ada potensi peluang besar untuk wakil presiden yang sekarang, Kamala Harris, untuk maju, tetapi ini belum tentu sepenuhnya milik Kamala Harris untuk maju sebagai capres dari Partai Demokrat, karena dia harus bersaing dalam pemilu pendahuluan di konvensi di Partai Demokrat. Ya, ada beberapa gubernur dari Pennsylvania, California dari Partai Demokrat yang punya peluang juga untuk diajukan dari berbagai delegasi di Partai Demokrat untuk maju sebagai calon tunggal presiden Amerika Serikat untuk bersaing dengan Donald Trump di Partai Republik, dari Partai Republik yang akan berlangsung di pemilu Amerika Serikat tanggal 5 November nanti. Dengan mundurnya Joe Biden, ini pertanda bahwa dipastikan yang menang pemilu Presiden Amerika Serikat nanti pada 5 November 2024 adalah Donald Trump dari Partai Republik. Di sini nanti kita lihat bahwa di bulan ini, akhir hari ini tanggal 22 ya, 22 Juli ya, sampai akhir Juli nanti market itu kecenderungan bursa saham dunia, market currency against US dollar itu akan melemah. Yang akan menguat nanti adalah US dollar. US dollar dalam minggu-minggu ini akan sangat menguat. Dan nanti setelah crash itu akan terjadi, dipastikan market global crash itu akan terjadi dimulai di bulan Agustus 2024. Saya sudah melihat hitungannya dan akan terjadi kejatuhan pasar keuangan dunia terbesar, terjadi crash besar karena kekrisruan. Jadi kan ini pertama kali dalam sejarah, mendekati beberapa bulan setelah beberapa bulan untuk pemilu Amerika Serikat yang November nanti, ini bulan, baru pernah terjadi ada calon presiden yang mengundurkan diri, dan ini pertama kali terjadi dalam sejarah Amerika Serikat, dan ini akan membuat suatu goncangan besar. Nanti malam market US Open nanti akan terjadi, Amerika buka, maka terjadi guncangan besar yang akan terjadi. Kita akan saksikan bersama nanti malam pas market Amerika buka, dan fenomena ini akan berjalan terus sampai di bulan Agustus. Jadi market akan mengalami koreksi dalam, kejatuhan pasar keuangan yang sudah diprediksi dari tahun September 2021. Saya pertama kali membuat konten channel YouTube ini, saya sudah mengatakan bahwa akan terjadi kejatuhan pasar keuangan dunia terbesar sepanjang sejarah. Itu terjadi dan tergenapi, ya, nubuatan dari seorang nabi keuangan ini tergenapi di Agustus 2024 ini. Jadi bulan Agustus 2024 ini akan terjadi luar biasa guncangan besar di pasar keuangan dunia. Ya, karena ya itulah, pemilu Amerika Serikat ini banyak sekali ada kejadian-kejadian aneh yang membuat
goncangan besar di pasar keuangan global. Nah, ini ada peluang nih, ya Anda bisa manfaatkan kesempatan peluang ini, ya Anda bisa lihat di market euro, British pound, ya dolar yen yang sedang diintervensi terus, ya Anda bisa lihat juga di Nasdaq, ya. Jadi nanti saham-saham di sektor teknologi akan mengalami goncangan pasar yang sangat kuat, ya, terjadi aksi jual yang sangat besar. Harga emas dunia juga yang sudah cenderung untuk menuju ke di bawah level 2000 US dollar per troy ounce. Market sudah jenuh, ya. Aksi beli sudah sangat terbatas dan market menunggu momentumnya, menunggu alasan untuk market. Seperti di video saya sebelumnya, saya sudah mengatakan bahwa tinggal 10 meter lagi itu Anda akan menuju market global ini akan masuk ke dalam jurang yang paling dalam, lembah yang paling dalam, ya. Jika Anda terjun masuk ke dalam jurang, paling Anda nyangkut di pohon yang paling tinggi. Setelah itu Anda jatuh lagi ke pohon yang berikutnya, paling rendah, dan terus masuk sampai ke dasar. Nah, itulah yang akan terjadi nanti di bulan Agustus, September, Oktober, terakhir November, setelah hasil pemilu Amerika Serikat yang dimenangkan oleh Donald Trump, maka market itu kembali rebound. Jadi yang membuat kekacauan ini adalah akhir dari Joe Biden dan kekisruan di Konvensi Nasional Partai Demokrat ini, ya. Nanti ada di bulan Agustus, ya, pada sekitar tanggal 20 sampai 27 Agustus ada konvensi Partai Demokrat memutuskan siapa calon presiden dari Partai Demokrat ini. Inilah terjadi kekisruan besar. Market itu akan cenderung jatuh terus. US dollar akan menguat. Ya. Bursa saham global itu akan jatuh karena mereka semua itu investor dunia itu pada ketakutan dengan apa yang terjadi dengan ketidakpastian di pemilu Amerika Serikat ini. Maka mereka akan memburu aset-aset yang safe haven, aset yang paling aman. Yang paling aman adalah mereka menyimpan uang di dalam surat utang Amerika Serikat. Maka Treasury bills, safe haven Treasury bills, ya, surat utang Amerika Serikat itu menjadi buruan para investor kakap yang ingin mengamankan dananya. Karena mendekati pemilu ini sudah pasti akan terjadi kekisruan, kekacauan besar. Partai Demokrat itu tidak mau begitu saja melepaskan kekuasaan yang mereka sudah berkuasa sekarang ini. Dan sekarang kelihatan potensi besar Partai Republik akan dengan calon presidennya Donald Trump dan wakil presidennya J.D. Vance punya potensi besar untuk memenangkan pemilu di tanggal 5 November nanti. Jadi ada pengalihan kekuasaan baru dari Partai Demokrat ke Partai Republik. Sepanjang pengamatan saya, ya, dalam 2 dekade ini, itu selalu sebelum ada potensi, ada pengalihan kekuasaan dari Partai Republik ke Partai Demokrat atau Partai Demokrat ke Partai Republik, itu selalu ada goncangan pasar yang luar biasa. Nah, ini market ini sejak tahun 2000 kita tidak usah, kalau di video saya sebelumnya saya menceritakan sejarah dari tahun 2008. Sekarang kita lihat aja yang paling dekat. Jadi sejak Donald Trump kalah, Partai Republik kalah dari Partai Demokrat, capresnya Joe Biden itu pada pemilu November, tanggal 4 November 2020, sebelumnya adalah terjadi goncangan besar di market Amerika Serikat, ya.
ambruknya pasar keuangan global disebabkan karena ada pandemik COVID-19. Setelah itu akhirnya membuat Donald Trump pamornya menurun. Akhirnya dipastikan bahwa Joe Biden memenangkan Pilpres pada saat itu. Ya, jadi dipastikan juga bahwa Demokrat akan berkuasa pada saat itu. Nah, setelah Demokrat berkuasa, dilantiknya bulan Januari 2021 Joe Biden, ya, sampai dengan detik ini market itu kecenderungan bullish luar biasa, naik terus dan tidak ada koreksi dalam. Ya, itu hanya terjadi di tahun 2022 setelah ada bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus dan terakhir September pada saat suku bunga dinaikkan. Nah, ini kondisi yang sangat aneh, yang sangat sangat tidak masuk akal kalau menurut saya, ya. Karena suku bunga yang tinggi seharusnya market global itu, ya, terdepresiasi, ya. Bursa saham juga jatuh dengan suku bunga tinggi ini, ya. Seperti mata uang dunia atau yang against US dollar seharusnya juga jatuh, tetapi mereka juga kenapa nilai mata uangnya naik? Karena mereka juga melakukan hal yang sama, menaikkan suku bunga juga, ya. Jadi seimbang, ya. US dollar menguat, mereka juga menguat. Begitupun juga dengan di bursa saham, seharusnya bertolak belakang. Jika US dollar yang sangat menguat dengan suku bunga tinggi, seharusnya indeks saham Dow Jones, Nasdaq itu jatuh terpuruk harganya. Tetapi malah bursa Dow Jones, Nasdaq, S&P itu malah membuat rekor baru, all time high baru, harga tertinggi baru sepanjang sejarah. Nah, inilah suatu keanehan di pasar keuangan global saat ini. Saat masa dipegang oleh Presiden Joe Biden dengan komplotannya Gubernur Bank, Chairman The Fed itu Jerome Powell, yang selalu di belakangnya itu ada investor-investor kakap yang selalu memberi pesanan, order supaya dia selalu membuat wacana yang menipu investor di dunia, wacana yang tidak masuk akal. Selalu mengatakan kalau wacananya mau pangkas suku bunga, turunin suku bunga, itu pun sama aja dengan presiden di negara Konoha yang selalu janji kosong terus, ya, habis tidak terrealisasi terus sampai dengan detik ini. Terakhir juga mengatakan bahwa September ini rumor yang dibuat bahwa membuat itu market itu tetap bergairah, bursa saham tetap naik karena bursa saham tetap naik di tengah suku bunga yang sangat tinggi pada sepanjang sejarah 5,50% ini. Mengatakan bahwa pangkas suku bunga di bulan September. Nah, nanti kita lihat September ini bohong lagi, gagal lagi. Begitulah. Selama ini yang dipupuk supaya market itu digelembungkan terus, ya, dikompon, diangkat terus, ya, market ini sejak tahun 2021 tertinggi di 2023, sekarang lebih tinggi lagi di 2024. Bursa saham pecah rekor baru terus. Nah, ini yang saya katakan bahwa ini adalah tunggu saatnya saja. Balon itu kalau ditiup bikin gelembung yang makin gede, makin besar, maka balon itu makin tipis. Bentar lagi balon itu akan meledak, ya. Dan balon itu akan pecah, maka habislah semuanya. Nangis air mata darah.
teristimewa itu yang di kripto atau Bitcoin itu masuk scam, itu scam tingkat dewa ya. Itu membunuh banyak orang, menipu banyak orang di seluruh dunia ya. Uang dari anak-anak milenial yang kagak ngerti apa-apa ya, sok investasi ya, kaya sesaat, tapi habis itu mereka akan menderita kerugian besar ya. Di seluruh dunia akan ratap tangis air mata darah si punguh merindukan bulan ya, yang bulan itu tinggi banget ya, tidak pernah jatuh ke tangan mereka. Yang ada adalah ratap tangis air mata darah karena habis lenyap. Dan Bitcoin itu dipastikan secara teknikal, Anda kalau belum pengalaman itu Anda lihat teknikalnya, Bitcoin itu harga nol. Sesuatu yang naik di atas nilai intrinsiknya akan kembali lagi ke nilai intrinsiknya. Nilai yang melekat di situ adalah nol. Seperti saham GoTo juga nilai yang melekat adalah 1, jadi kembali lagi ke 1. Seperti itulah yang akan terjadi nanti. Jadi mau apapun yang terjadi itu sudah hukumnya seperti itu. Ya, euro ya, seperti euro itu kembali lagi di bawah paritas. Itu udah pasti. Sudah menyentuh paritas, dia akan kembali lagi. Begitupun juga tahun 2022 ya, di saat Ratu Elizabeth mati, mata uang pound sterling jatuh dalam, dan itu akan kembali lagi. Dan rupiah kita ya, berkali-kali saya katakan dari tahun 2021 bahwa angka 18.000 itu angka yang pasti ditembus, tidak bisa dibantahkan lagi karena sudah cukup lama bertahan ya. Sejak tahun 1998 ya, setelah Soeharto lengser itu terpuruk mata uang rupiah, maka itu akan kembali ke sana ya. Secara teknikal itu akan kembali lagi ke level itu, maka akan lebih dalam dari situ karena ini sudah cukup lama, 26 tahun ya. Maka harga rupiah 18.000 itu sangat murah. Setelah tembus 18.000 mungkin rupiah akan menuju ke 20.000, itu pasti di tahun 2025. Tetapi tahun 2024 ini ya, bulan November, rupiah itu 18.000. Ya, Anda bisa lihat aja hutang negara kita ini, cadangan devisa kita ini bukan dari ekspor, tetapi lebih besar dari utang dalam mata uang asing yang membuat cadangan devisanya besar. Tidak ada foreign direct investment yang masuk ya, sampai presiden itu negeri Konoha itu terakhir ke Abu Dhabi ya, selalu seperti salesman untuk mencari dana masuk. Presiden yang mencari-cari investor untuk masuk ke sini karena sudah pusing, karena rupiah ini kan sudah nggak mau turun dari 16.300 ya, entar lagi 17.000 ya, 18.000 itu pasti di bulan November 2024 ini ya. Jadi kalau tidak ada US dollar atau mata uang asing falas yang banyak di sini, US dollar yang masuk ke Indonesia, maka selamat tinggal, krisis besar terjadi di negara kita ini. Dan itu sinyal itu sudah pasti terjadi ya. Tahun 2022 Sri Lanka ya, bagaimana sampai istana presidennya diserbu massa sampai kabur presiden dan keluarganya ya, kemarin ada terjadi kerusuhan besar seperti yang pernah dialami oleh negara Konoha ini di tahun 1998. Itu terjadi di Bangladesh ya, sudah mendekati Asia, sudah di Asia Selatan, sudah mendekati ke Indonesia, Asia Tenggara ya. Itu virus begitu akan datang ke Indonesia. Kita tunggu saja waktunya. Setelah rupiah itu 17.000, harga-harga barang mulai naik, inflasinya mulai naik, BBM-nya naik. Setelah itu akan terjadi demo besar-besaran dan ketidakpuasan dengan kekuasaan Konoha yang selalu anak-anaknya yang gak jelas mau pingin menjadi pejabat ya, dipaksa gitu, dikarbit gitu. Nah ini menimbulkan, ini kan kembali lagi ke
isu-isu ini, kejadian ini seperti kembali lagi ke nepotisme seperti ini, kolusi seperti ini, kembali lagi seperti kejadian 97-98. Jadi sejarah selalu berulang terus. Ya kalau kita belajar sejarah ya begitu, selalu aja diulang-ulang terus. Seperti saya selalu katakan dalam video saya, di dunia ini tidak pernah ada hal-hal yang baru. Ya, yang ada sejak mulai kitab suci, ya, yang paling tertua, ya, muncul itu selalu kejadian-kejadian yang berulang terus, sejarah yang berulang terus. Nah, jadi tidak ada hal yang baru, semua sama, ya. Yang rakus, ya, korupsi, ya, dinasti, selalu politik dinasti itu saja diulang-ulang terus. Cuma di kemasannya aja yang baru, tetapi motifnya itu sama, semuanya sama, ya. Begitupun juga dengan kejadian yang akan terjadi nanti di market, ya, di politik Amerika Serikat yang mempengaruhi kondisi global, yang mempengaruhi global, ya, kebijakan mereka yang akan mempengaruhi ekonomi global. Gangguan politik mereka membuat ekonomi global hancur. Yang saya katakan tadi bahwa potensi bahwa kalau misalnya ada pergantian pengalihan yang sudah bisa dipastikan potensinya bahwa partai ini akan kalah, partai yang berkuasa ini kalah dan diganti dengan partai baru, maka akan terjadi sesuatu goncangan pasar keuangan besar, akan terjadi market global itu akan masuk ke dalam jurang dulu, setelah itu partai yang berkuasa menang, maka market itu kembali rebound. Itu sejarah yang berbicara seperti itu, bukan saya. Saya belajar dari sejarah, saya melihat dari sejarah, karena sejarahlah yang paling benar. Market itu selalu berulang aja begitu, seperti itu. Nah, di sini ada peluang besar yang saya tawarkan kepada Anda semuanya. Ya, peluang kita hajar ini, kita hancurkan semua ini. Ya, ini produk-produk ini yang dikuasai oleh bandar yang sejak tahun 2021, ya, mereka itu sudah cuan di pasar, mereka sudah gemuk. 2021 market naik, ya, bolak-balik. 2023 market sideways yang panjang, mereka sudah cuan besar di pasar. Maka saatnya sekarang mereka akan tidak ada selamanya orang itu cuan terus, untung terus. Nah, para bandar-bandar, ya, yang menguasai ini, kripto, ya, Bitcoin, ya, forex, ya, indeks, ya, komoditi, CFD, saham semuanya, ya, saatnya sekarang di tahun 2024 ini, saatnya di bulan Agustus, September, Oktober, November 2024, saatnya kita panen jika kita punya posisi berlawanan dengan mereka ini. Karena mereka ini percaya dengan kondisi ekonomi yang selalu baik. Mereka menikmati dari tahun 2021, 2022, ya paling cuma sedikit teriak-teriak setelah Rusia menyerang Ukraina. Dengan adanya pertama kali ada kenaikan suku bunga, itu saja. Setelah itu 2023 ada mereka cuan cukup banyak. 2024 sampai dengan bulan Juli ini mereka masih cuan. Nah, ini saatnya Anda bergabung dengan saya. Ini nomor di bawah ini, video ini ada nomor WhatsApp saya. Nah, segera hubungi saya. Kita hancurkan ini. Kita makan, kita cuan besar dalam waktu yang singkat. Agustus, September, Oktober, November 2024. Ini saatnya, hanya saatnya. Hanya ada di tahun 2024 ini peluang apa? Market masuk ke dalam jurang. Kalau di video saya kemarin sudah 10 meter, sekarang saya katakan kepada Anda sudah 9 meter lagi market ini akan terperosok ke jurang. Maka Anda bisa mendapatkan cuan besar adalah Anda bersama-sama dengan saya. Hubungi saya di nomor WhatsApp di bawah ini. Kita hancurkan di futures market. Kita trading di futures market. Segera hubungi saya. Jangan lupa dukung channel ini, subscribe channel YouTube ini. Dan jika Anda punya duit nganggur yang banyak, kita cuan besar. Anda punya potensi kaya di bulan
Agustus, September, Oktober, November 2024 kita cuan banyak di futures market. Hubungi saya segera, nomor WhatsApp di bawah ini. Sukses untuk Anda.